Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, di pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya merupakan informasi yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer setanah air. Nah, informasinya Bapak Ibu yaitu honorer makin resah, pentolan K2 desak Menpan RB suratin Pemda. Nah, jadi di sini Bapak Ibu secara singkat kita bisa mengartikan bahwa keresahan ini itu diawali dengan isu penghapusan honorer 28 November 2023 tahun ini. Dan oleh karenanya, para honorer K2 mendesak Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyuratin pemerintah daerah dalam arti supaya mengusulkan tentunya formasi ASN 2023 dalam hal pengangkatan ASN. Bapak Ibu, simak videonya jangan ketinggalan, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Honorer makin resah, pentolan K2 desak Menpan RB surati Pemda. Ini informasi Bapak Ibu yang disebarkan pada 17 Februari 2023. Pentolan K2 mendesak Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengirimkan surat kepada pemerintah daerah. Ini untuk mencegah terjadinya pemberhentian hubungan kerja atau PHK massal akibat wacana penghapusan honorer sebagaimana yang telah beredar secara publik. Dan tentunya ada dasar ini Bapak Ibu ya, kenapa bisa beredar isu tentang penghapusan honorer ini. Walaupun belum ada regulasinya, tetapi faktanya daerah-daerah mulai menjalankan proses penghapusan honorer. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sudah banyak daerah yang telah menginstruksikan honorer ini dihapus, ya, dan bahkan sudah ada daerah atau instansi pemerintah daerah yang sudah melakukan pemberhentian honorer. Seharusnya ada surat cinta untuk pemerintah daerah agar teman-teman yang sudah diberhentikan bisa dipekerjakan lagi dan daerah tidak seenaknya memberhentikan honorer. Ini disampaikan oleh Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi FHK2 TA Indonesia, Andi Meliani Kahar, kepada jpnn.com pada Jumat 17 Februari beberapa hari yang lalu. Menyelesaikan masalah honorer, lanjut Sean, sapaan akrabnya, seharusnya Pemda tidak berpikir pendek dengan mengambil tindakan PHK, pemutusan hubungan kerja. Terlepas dari adanya unsur politik dari perekrutan honorer, tetapi dia yakin banyak yang direkrut karena memang sangat dibutuhkan. Sean mencontohkan di Sulawesi Tenggara, keberadaan honorer sangat dibutuhkan. Bukan hanya guru, tenaga kesehatan atau nakes, dan penyuluh, tetapi juga tenaga teknis administrasi. Dia juga menyambut positif langkah Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI, Ahmed Jaki Iskandar, yang akan memperjuangkan honorer lintas instansi. Beliau berharap tetap konsisten dengan janjinya. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa jangan seperti ubur-ubur timbul tenggelam atau panas-panas tai ayam. Ini istilah Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti ini satu hal yang membuat isu atau informasi yang kurang sedap, tetapi ini merupakan satu istilah. Sean mengungkapkan tenaga administrasi mungkin tidak dibutuhkan di Jakarta, tetapi daerah terpencil akan ketergantungan honorer. Jika tidak ada honorer administrasi, lumpuh total pekerjaan dan bisa dipastikan lebih banyak honorer yang kerja daripada aparatur sipil negara. Karena memang ini faktanya bahwa dalam hal melaksanakan kegiatan birokrasi di instansi pemerintah,
maka peranan honorer ini sangat-sangat banyak dibandingkan dengan para ASN atau dalam arti PNS. Mirisnya lagi, honorer bekerja keras yang mendapatkan apresiasi justru aparatur sipil negara. Ibaratnya, pegawai negeri sipil yang makan daging, honorer makan tulang. Honorer teknis kebanyakan orang lapangan, bukan di ruangan ber-AC, ujarnya. Sean juga memikirkan nasib honorer kategori 2, teknis atau tenaga teknis administrasi yang pendidikannya SMA, bahkan SMP. Makanya terkendala dalam proses penyelesaian. Sebaiknya diberikan solusi untuk honorer kategori 2 tenaga teknis karena mereka bekerja dan bukan hanya makan gaji buta. Objektiflah dalam mencarikan solusi untuk sisa honorer kategori 2. Jangan ada perbedaan honorer tenaga teknis dengan tenaga honorer lainnya. Rasanya sakit banget, ucapnya. Dia menambahkan semua honorer kategori 2 ingin mengubah nasibnya, tetapi tolong berikan kemudahan untuk mencapai semuanya itu. Nah, ini informasi Bapak Ibu yang berupa ya satu usulan yang sifatnya desakan ya kepada ya pemerintah supaya hal ini bisa terakomodir. Sebagaimana kita ketahui misalnya bahwa di instansi pemerintah itu ya yang banyaknya adalah honorer yang statusnya tidak jelas, pekerjaannya juga ya semuanya pada bisa dikerjakan, namun kesejahteraannya sangat-sangat tidak jelas. Dalam arti tidak sesuai dengan capeknya mereka melaksanakan pekerjaan di instansi pemerintah. Nah, dalam hal ini oleh FHK2 TA Indonesia menyampaikan keluhan kepada pemerintah pusat supaya menyurati pemerintah daerah dalam hal solusi penyelesaian honorer ini. Jadi, mudah-mudahan ya hal ini bisa terakomodir sebagaimana harapan daripada para honorer, terutama para honorer kategori 2 yang sudah tergolong masa kerja menghonor paling lama di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Kemudian pada informasi ini juga oleh Ketua Forum FHK2 TA menyampaikan satu perbandingan bahwa memang mungkin di kota besar misalnya di Jakarta tidak perlu atau tidak terlalu dibutuhkan tenaga honorer, namun di instansi pemerintah daerah atau di pelosok itu sangat memerlukan tenaga honorer karena memang yang banyak di sana adalah tenaga honorer. Kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan birokrasi yang mungkin tidak mampu dilaksanakan oleh ASN tetapi mampu dilaksanakan oleh para honorer ini. Jadi banyak berdoa Bapak Ibu kiranya harapannya untuk diangkat menjadi ASN bisa menjadi kenyataan dalam waktu yang tidak terlalu lama di tahun 2023 ini. Demikian informasinya, kurang lebih dalam pembahasan mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.